Welcome back to Wave Update! Yes! Let's go! Suara gue masih abis teriak-teriak kemarin Manchester United Wah iya lawan sama Arsenal. bang, sama bang masih berasa Kok berat. suara gue nggak balik-balik ya? Asli bener. Tapi kesenangannya juga Oh ya itu. Nggak bisa habis, hilang. nggak bisa habis Aduh. bener. Dan optimisme makin naik lagi. Ini padahal kita recording ini hari Kamis, which is 4 hari setelah Manchester United mengalahkan Arsenal di Emirates. Ya, dan Tetap kepala gue masih Dorgu, Bruno. Yo, Dorgu! Itu. Oh, man. Di kepala gue masih Love it. itu. Tapi kita harus back to reality. Ya. Karena emang setiap match Manchester United, mungkin karena main seminggu sekali kali ya, itu semua match tuh important match. Ya. Kan, crucial match. Ini kita bakal ketemu Fulham, dan ini kita bakal ketemu mereka, bakal tanding sama Fulham di Old Trafford. Ya. Dan sebenarnya kita mau bahas juga 5 pertandingan berikutnya nih buat Manchester United. Karena dari situ kita bisa ngelihat, karena kan selama ini kemarin kita ngalahin Manchester City skor 2-0, ngalahin Arsenal skor 3-2 away from home. Ini yang sekarang menurut gua tes terbesarnya Michael Carrick, karena lo bakal ketemu sama tim yang low block, ya kan, tim yang ya istilahnya tim kecil lah gitu. Dan selama ini di bawah Amorim kita struggle tuh lawan tim-tim kecil kayak gitu. Tim yang susah malah menang, tim yang kecil malah drop points gitu. Dan ini banyak tim kecil yang bakal kita ketemuin nanti selama 5 game week ke depan. Correct me if I'm wrong ya. Fulham, Tottenham, West Ham, Betul. berikut itu Everton, Palace. Ya. Dan itu ada beberapa tim dari 5 fixture itu yang sebenarnya pas kita ketemu mereka di awal musim, mereka tuh lagi bagus-bagusnya kayak Crystal Palace. Terus kita kalah lawan Everton di Old Trafford. Tapi sekarang mereka sepertinya struggling ya. Gimana menurut kalian? Kalau ngelawan Fulham sih, karena memang masih baru banget nih, gue masih sangat optimis. Dan ngelihat gimana lawan-lawan selanjutnya, sebenarnya kan dari di awal-awal musim, waktu pertemuan pertama, kita udah ngelihat harusnya kita dapat poin nih lawan tim-tim ini. Betul. Terutama waktu lawan Everton yang kita udah dapat kartu merah segala macam Evertonnya. Terus nanti kalau West Ham juga pas mereka lagi struggling ya. Itu yang harus dimaksimalin dan harusnya kita dapat 3 poin kemarin. Betul. Cuma karena memang Unitednya yang bikin susah diri sendiri. Nah, sekarang kita ngeliat United tuh kayak mainnya lebih enteng dan nggak overthinking mainnya. Betul. Kalau kemarin tuh kerasa banget kayak mikir banget cara mainnya kayak apa, karena kelihatan gimana bentuk permainannya tuh susah dilihat gitu. Pemain-pemain itu kayak bingung nih bola mau dialirin kemana kalau yang kemarin. Nah, sekarang tuh lebih cair dan lebih enjoy kalau kelihatan dari cara mainnya. Jadi emang umpan-umpan 1-2-nya juga lebih jalan. Apalagi gue juga tadi Bang Fred udah bilang waktu lawan Palace, Crystal Palace lagi ditinggal sama kaptennya kan. Betul. Akhirnya kan ya tim ditinggal kapten udah pasti goyang dong. Ini Nah, sekarang mereka di bottom table ya. Ya. Udah di posisi ke-14 atau ke-15 gitu. Di bottom table lah. Jadi mereka emang lagi struggling banget. Dan correct me if I'm wrong, tapi dalam 5 match berikutnya, itu cuma 1 yang kita bakal main away from home, yaitu Everton. Everton betul. Ya kan? Iya. Di stadium barunya, lupa gue lagi namanya. Gue tadi cuma Goodison New Park. Everton New Stadium. Everton Stadium. mikir. Nama orang, Bre. Nama orang. Bre. Nama hero-nya mereka atau legend-nya mereka atau apa gitu. Tapi ya, dari 5 pertandingan berikutnya, 4 match itu bakal di Old Trafford. Nah, seperti yang kita tahu, under Amorim, Ya. main di Old Trafford tuh nggak guarantee apa-apa. Betul. Ya kan, nggak ngiyakinin 3 points. Jadi, kalau menurut lo, Kalau menurut gue nih bang ya, kalau ngelihat Sansko ya, ini adalah kepercayaan diri yang masih terbawa ya dari 2 match sebelumnya sebetulnya ya. Bro. Sebetulnya. Tapi kalau gue pengen mengutip apa yang dibilang Bang Fred, ini tuh emang bener-bener tim-tim anomali sebetulnya. Iya. yang bakal dilawan Yang kita yakin nih bahwa kita akan menang, tetapi dalam realitanya kita nggak tahu. Ini justru akan banyak sekali misteri. Tapi gue pernah baca ya satu hal ya tentang Michael Carrick waktu di Borough. Sebetulnya yang dilakukan oleh Michael Carrick ketika di Borough, walaupun sama Borough-nya juga pada akhirnya nggak bisa step up ya, tapi dia tuh sebetulnya bagus secara game plan. Hanya saja waktu di Borough, pemain-pemain kuncinya di akhir musim tuh hilang. Oh iya. Itu. Salah satunya Morgan Rogers bukan? Iya. Yang ke Aston Villa akhirnya. Itu dengan squad yang ada di Manchester United, yang sebetulnya di awal musim kan kita juga cukup percaya diri nih, ada Matheus Cunha,
Transfernya oke lah. Transfernya Bagus oke, banget, yang sudah teruji di Premier League. Yap. Gitu. Balik lagi, secara di atas kertas, dengan apa yang dilakukan oleh Michael Carrick di 2 pertandingan sebelumnya, lawan City, lawan Arsenal, ya ibaratnya ini kan yang di atas-atas udah kita taklukin nih. Semua yang di atas udah kita pakai. Iya, benar. Sampai Liverpool sampai Chelsea Betul. udah turun semua. Betul. Meskipun ini ada ujian buat Michael Carrick, tapi gue sih, ya terlepas dari 2 match sebelumnya, cukup percaya diri sebetulnya. Ya, seharusnya sih dengan Seharusnya. Iya, Karena idealnya ya. style of foot, maksud gue gini, karena cara permainannya Carrick juga beda dengan Amorim. Iya. Bukan, even though kita mau bahas taktik, mau bahas set plays apa segala macam, mentalitasnya. Gestur. Carrick tipe manajer yang dia itu nggak bakal ngeganti center back-nya di menit ke-70 ke 80. Iya. Itu yang sering kita lihat di Amorim. Iya. De Ligt diganti Yoro, Aiden Heaven masuk gantiin Martinez, Martinez gantiin Mazraoui. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang ngebikin backline itu jadi shaky, jadi nggak kokoh Iya, gitu. iya. Ya kan apalagi kalau misalnya kita lagi winning position, skor 2-1, 1-0, tiba-tiba ganti backline-nya, terus pressure, kebobolan, drop points gitu. Itu yang sering terjadi under Amorim. Tapi yang kita lihat dari Michael Carrick, dia malah ganti strikernya. Dan itu digantinya sama striker lagi. benar. Dia ganti winger sama winger. Jadi like for like changes. Dia nggak pernah nyentuh back four-nya kecuali kemarin pas Mazraoui masuk buat bukan buat Dalo malah. Buat siapa ya kemarin? Pas Mazraoui main lawan Arsenal, pas masuk diganti sama siapa ya? Tapi itu gue yakin juga, enggak, Dalo masih main. Itu jadi back five mereka. Ya kan, karena mau protect the lead 3-2, udah menit ke-90 juga. Jadi, ya istilahnya low block, benteng besar dan lebar itulah gitu. Jadi, itu yang menurut gue, kenapa gue juga jujur optimis. Karena kalau misalnya Amorim tuh kayak gitu, center back diganti sama center back. Betul. Intensitasnya kan beda jatuhnya. Gitu. Setidaknya tuh pergantian Carrick tuh pergantian yang kita penonton awam tuh masih rasional ya. Iya, Masih make sense. bisa ketakar sama kita. Maksudnya. Iya. Kita paham maksudnya kemana. Kadang Amorim tuh kita nggak paham maksudnya dan kayak mengada-ngada gitu loh pergantiannya. Kadang tuh kita memikir ini maksudnya kemana dan nggak paham maksudnya Amorim satu. Yang kedua pun akhirnya hasilnya nggak sesuai. Betul. Seringnya kayak gitu. Nah, kalau Carrick kita tuh paham maksudnya dia mau kemana. Setidaknya itu masih ketakar untuk kita penonton tuh jadi dan ada optimisme lagi dengan pergantian itu. Ada harapan baru lah dengan pergantian-pergantian yang dilakukan oleh Carrick. Amorim tuh terlalu banyak ngide berarti ya. Iya tuh. Terlalu banyak ngide kayak Kita tuh kayaknya kalau- bisa nih di tengah-tengah nih. Padahal kan seharusnya jangan. Bahkan kita waktu live reaction waktu zaman Amorim tuh sering kayak Amorim tuh nonton match-nya nggak sih? Iya. Kita sering kayak gitu Iya. kan. Dia lagi bagus kok diganti. Iya. Amorim tuh nonton match ini nggak sih? Apa dia nonton di channel lain? Iya, benar. Karena yang diganti tuh sesuatu yang kita nggak habis pikir gitu. Nah, kalau Carrick tuh kayak oh iya paham karena ini emang lagi turun, ini lagi nggak on perform segala macam jadi diganti. Kita paham maksudnya si Carrick kayak apa. Mas dulu Amorim nggak ngerti bola. Bukan gitu, bukan gitu. Dia pinter dia. Sanskui for manager. Sanskui for manager. Dia pinter cuma mungkin idenya nggak pas aja kemarin gitu. Nggak, dia kadang-kadang outside of the box. Saking outside of the box-nya, Terlalu itu kayak di luar dugaan. Lu gimana sih? Lu nonton apa sih? Lu nonton match yang sama nggak sih sama kita tonton? Karena kalau kayak kemarin, Mbeumo diganti sama Cunha. Iya. Make sense. Mbeumo tipe yang break the back line. Iya. Ya kan, dia running between the channels. Cunha tipe yang gue megang bola lama, foul. Iya. Gue megang bola, interchange, Betul. 1-2 passing. Jadi itu ngebikin kayak kemarin Gabriel Saliba, itu ngebikin mereka setupnya juga yang selama 80 sekian menit, tiba-tiba harus diubah. Betul. Kayak kemarin, Iya. mereka tiba-tiba drop back, Cunha dapat space banyak, terus Itu dia. diputar lewat kanan. Kayak Beyblade digas, muter. Berarti Michael Carrick ini cukup jeli ya melihat situasi. Jadi kayak tepat aja gitu Iya. waktunya. Oh, segini nih dia ngeliatin kondisi misalnya lawannya kayak gini nih. Oh, inilah saatnya kita masukin si Anu gitu kan. Iya. Ini masuk si Anu dan masukinnya juga secara objektif. Iya. Nggak tiba-tiba kayaknya kita harus melakukan uji coba Dan pertandingan resmi. dan ini mungkin karena gue selama 4 hari terakhir tuh nge-replay over and over again. Golnya si Cunha. Gue ngelihat, sadar nggak sih yang menangin bola pertama itu siapa? Sesko. Sesko. Itu perannya Itu Sesko. pun yang dimasukin sama Carrick. Carrick ya. Jadi semua pergantiannya itu ada maksudnya.
dan kelihatan gitu. Dan dari 5 changes, dia cuma bikin kemarin nggak nyampe semua kan. Jadi make all 5, nggak bikin semua, nggak bikin 5-5-nya gitu. Jadi dia bukan tipe yang ganti pemain untuk ganti pemain gitu. Tapi memang ada maksudnya. Oke, coba kita bahas dulu sebelum kita bahas preview Fulham. Dari 5 match berikutnya, itu kan possible 15 points. Ya. Mulai dari Aquam, berapa poin? Ini 5 ya. Gua mau Maksimal 15 poin ya? Iya, gue mau jumawa 15 nih. poin. Kalau gue sih mungkin 3 menang 2 imbang. Imbangnya lawan siapa aja menurut lo? Nah, imbangnya lawan Aston Villa belum nyampe. Berarti 11 ya? 3 menang 2 imbang 11 ya? Iya. West Ham sama Palace kayaknya. West Ham sama Palace. Oke. Karena ya kalau ngelihat situasi yang kadang-kadang tim lagi lawan dari United lagi jelek terus tiba-tiba kita juga suka aneh gitu. Ya gue mencoba untuk ini aja, realistis dulu aja, Bang. Iya. Realistis dulu aja. Tapi kalau lawan Spurs menang pasti. Pasti. Menang Pasti. itu. Pasti. Bantai-bantai itu. Bantai-bantai. Itu sih. Kalau gua justru ragu waktu kita lawan Everton, gua takut Pickford tiba-tiba jago banget sih. Dan Itu mereka, sebenarnya sih. gue nggak tahu injury list-nya, belum gue cek. Grealish. Oh iya. Grealish di Iya. Everton itu udah jadi kayak dia pas di Aston Villa. Dia nge-create, dia yang karena kan selama di Manchester City main aja kagak Nggak dan jadi dapet. sistem player, kreativitasnya nggak keluar. Tiba-tiba masuk ke Everton, kreativitasnya keluar, mulai create lagi, mulai jadi goal scorer lagi, jadi goal threat Sama lagi gitu. Garner sih. Oh, iya, Garner di Garner situ bagus banget. Iya, di Everton, makanya gua takut sih justru malah lawan Everton, walaupun kemarin sebenarnya kita udah ini banget ya. Berarti intinya sama, kita takut sama tim-tim yang aneh gitu kan. Iya, Itu. gua takut itu. Everton sama Everton doang gua. Everton doang. Iya. Berarti itu seri atau kalah menurut lo? Seri lah, jangan kalah lah. Berarti 13 ya dari Iya, 15 iya. ya. Seri Oke, lah. gua 15 poin. Mantap. Mantap ini dia. Keren, mantap. Yang gua takutin sebenarnya cuma West Ham sama Spurs. Karena Spurs sekarang lagi dibantai habis-habisan sama fansnya. Coachnya, pemainnya itu lagi dimaki-maki. Dan biasanya tim-tim kayak gitu ketemu Manchester United langsung inilah saatnya, ya kan? Kayak orang pernah main bola tiba-tiba, wah main bola nih gitu ya. Sumpah bro. Kalau lawan United bro. Dan West Ham juga. Gua beberapa kali ngeliat fans West Ham yang ngomong kalau misalnya kita itu dalam 3 minggu terakhir, 2 minggu terakhir lagi bagus. Pemain mereka salah satu yang bernama Fernandes itu lagi perform banget. Dan itu bukan Bruno ya. There's only one Bruno. Tapi itu pemain West Ham, Fernandes itu lagi perform banget dan kelihatan di West Ham. Meskipun kalau nggak salah palingnya, siapa? Paketa baru deal ke Flamengo ya. Oh iya, Paketa pindah ke Flamengo bener-bener. Iya. Paketa pindah ke Flamengo. Iya. Nah, Fernandes ini yang bakal ngegantiin posisinya dan apparently untuk posisinya itu cocok banget untuk Fernandes. Jadi, gue takutnya sama mereka, tapi dari 5 game kita 4 pertandingan main di Old Trafford, 15 poin menurut gue. Keren. Bakal ada yang kayak kita nervous-nervousnya, kayak aduh, tapi 15 poin. 15 poin. Oke, sekarang kita bahas Fulham. Yang benar-benar bakal kejadian bentar lagi, this next match. Menurut kalian gimana? How does it look? Terakhir kita ketemu Fulham, itu kita main di Craven Cottage. Dan kita kebobolan sama Emil Smith Rowe. Yang waktu itu baru dimasukin. First touch-nya langsung ngegolin. Menurut kalian gimana? Kalau gua ini berarti nggak ada Dorgu ya kita ya, sayangnya nggak ada Dorgu. Tapi di sisi lain nggak ada Dorgu, berarti Kunya akan gantiin menurut gua. Jadi akan Kunya langsung masuk dari awal. Dan gue sih sangat optimis ya ngelawan Fulham dengan gimana kita ngelihat permainan United yang baru dan pemain-pemainnya tadi gue udah bilang nyaman megang bola sih harusnya. Dan kreativitas dari Bruno hidup banget sekarang. Betul. Makanya kayaknya ini yang akan jadi jawaban kita untuk ngelawan tim-tim low block kayak Fulham yang nanti kemungkinan besar bakal narik banget ke belakang. Akan skill-skill individu kayak macam Kunya bisa ngeliuk-ngeliuk, Bruno 1-2-nya. Nah, ini yang kayaknya bakal jadi sesuatu buat United di pertandingan besok. Kalau gue sih nerusin sama tadi sempat dibahas tuh kan sama Bang Fred di awal mentalitas ya. Dari 2 match itu gue ngeliat gestur-gestur pemain Man United tuh kayak nggak ada takut-takutnya gitu. Udah kayak pas di lapangan tuh bingung nih mau ngapain aja gitu kan. Udah misalkan
menit kesekian ketinggalan aja kemarin lawan Arsenal tuh Nggak kayak kerasa ya. Iya, nggak kerasa. Ya. Jadi impact-nya juga ke kita yang nonton juga kayak bisa nih gitu. Jadi walaupun apapun nanti hasilnya gitu kan, menang atau kalah kan biasa. Tapi ketika menampilkan permainan kayak di 2 match sebelumnya sih udah lebih dari cukup buat gue ya. Walaupun gue secara pribadi ya masa nggak menang sih? Masa menang? Gitu. Di Old Trafford loh. Iya, itu dia. Tapi ya, itu yang gua sadarin juga, kalau misalnya cara kita main itu seperti kemarin Manchester City dan lawan Arsenal, I'm fine. Results itu, ya itu Tuhan aja yang tahu lah ya, skornya bakal berapa. Tapi kalau misalnya intensitas defense-nya, disiplin defense-nya seperti kemarin, kreativitas midfield antara Mainu, Casemiro, dan Bruno itu seperti kemarin. Attacking-nya, pressing-nya dari Mbumo, dari Ahmad, dari Cunha yang most likely bakal replace Dorgu yang bakal cedera selama 10 minggu. Itu bakal, kalau misalnya kita lakuin itu semua, gue yakin kita seharusnya menang. Tapi kalau misalnya nggak menang pun, kita performnya seperti itu, I'm fine. Itu. Pemain yang paling kalian takuti dari Fulham siapa? Kalau gue jujur, Emil Smith Rowe. Menurut gue, dia tipe pemain yang gue nggak ngerti kenapa pas lawan Manchester United pertama kali dia dari bench. Iya. Dimasukinnya dari bench. Apakah mungkin dia perannya itu seperti super sub? Apakah memang dia di Fulham itu sudah super sub? Nggak ngerti. Atau mungkin dia nggak match fit. Tapi gue sangat worry dengan Emil Smith Rowe. Karena even pas dia di Arsenal, dia itu ngasih lihat kalau misalnya dia itu pemain yang berkualitas. Gitu. Setelah move ke Fulham, masih kelihatan kalau misalnya dia berkualitas. Technically gifted. Dan pinter, IQ footballnya bagus menurut gua. Nah ini tuh emang kondisi yang ketika melawan Man United, gue nyebutnya ya, ini pemain-pemain yang punya apa ya, dalam tanda kutip itu momen-momen clutch. Iya. Kayak gini nih, Emil Smith Emil Smith Rowe, ya. Dia dari tim yang tadinya besar gitu kan, rivalnya Man United, tentu di tim barunya ketika berhadapan dengan Man United, ada sesuatu yang memang benar-benar harus diperhatikan. Kayak dendam gitu ya. Iya, kayak gitu kan. Selalu ada kayak gitu-gitunya tuh. Dendam-dendam nggak jelas sih, padahal dari Fulham. Dari makanya kan. Iya, 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 iya. momen-momen clutch yang mungkin aja dia bisa dapet satu turning point yang terus tiba-tiba jadi bagus gitu kan. Iya. Nah ini juga memang perlu diperhatikan sih Smith Rowe gitu. Sama biasanya mantan-mantan pemain-pemain United tuh kalau ketemu United lagi, nah itu tuh kayak gitu-gitu tuh yang Iya. padahal ya udah ya, tapi selalu ada Bisnis gitu. bisnis gitu Iya. kan ya. Lu pindah ya udah pindah. Tapi selalu ada momennya. Iya. Sebelumnya tuh kayak gitu. Kalau lo, Sanskoy? Kalau gue selalu kalau siapapun yang dilawan sama United, gue sebel sama kipernya sih biasanya. Oh. Tiba-tiba jadi Iya, Iker jago. Casillas. Iya. Apalagi besok Leno kan. Oh iya, Leno. Jadi ya kayaknya ada save-save yang kayak kayaknya kemarin gak begitu dah gitu lawan yang lain gitu. Iya ya, kemungkinan itu bakal keanehan-keanehan itu aja. Tiba-tiba kita udah 15 shots on goal, nggak ada gol sama sekali. Terus ini tiba-tiba jadi Prime De Gea nih, Bernd Leno. Oke, kalau skor 2-0 lah ya, cukup 2-0. 2-0, yang ngegolin siapa? Bumo Cunha. Oke. Kalau lo? Kalau gue 1-0 sih, kayaknya 1-0 Bumo. Jadi bakal pertandingan-pertandingan yang kita gedor, Menurut cuma gua, one goal. Iya, menurut gua akan kayak gitu. Akan satu sisi aja, satu sisi di United. Oke. Gue juga, ya gue ada feeling bakal salah satu match yang mereka bakal low block, ngasih kita main, tapi pressure dari kita tuh bakal ya cuma membuahkan 1 gol saja, yang golin Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Oke. Dia udah lama nggak golin soalnya. Iya. Oke, itu dia tadi Wave Updates. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe dan see you in the next video. Bye-bye.